أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya Ulumuddin del Imam Abi Hamid Al-Ghazali daripada Ar-Rubu'ul Awal, seperempat yang pertama, yaitu pembahasan kaedah mengetahui akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita sudah berada pada penghujung daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kesimpulannya adalah bagaimana kita boleh mengerti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari melalui sifat 20. Al-Imam Ghazali dia boleh ikhtisarkan kepada 7 bahagian. Kepada 7 saja, bukan 20. Setelah diperincikan ada 20. Yang merupakan formula utama di dalam mengenal sakibaki sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang mengatakan, kalau kita mengatakan sifat 20 berarti kita telah berani menentukan batas sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak demikian. Ulama kita meletakkan sifat 20 ini sebagai asas bagi peringkat awal. Sama ada dia budak-budak ke, dia orang tua ke, selama tak belajar tentang sifat 20, maka dia mesti melalui pintu ni. Sama dengan halnya orang mengatakan, bila mana kita tak memahami Al-Fatihah, maka kita tak boleh memahami semua Al-Quran. Sebab Al-Fatihah merupakan kesimpulan. Sedangkan Al-Fatihah hanya menyebutkan beberapa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah memperkenalkan dirinya dan disuruh kita memuji, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelumnya hanya 2 saja disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sahaja. Nah, mana sakibaki sifatnya? Sehingga kita bila mana membaca Al-Fatihah, meskipun tidak membaca surah yang lain, maka sempurna solat kita. Nah, ulama menjawab bahawa dia mendatangkan 2 sifat yang merupakan asal usul sifat sesudah membicarakan tentang ketuhanan. Nah, bahkan sebelumnya. Sebab Bismillahirrahmanirrahim juga merupakan kesimpulan daripada suratul Fatihah. Nah, saya rasa kita pernah bahas benda ini di dalam babis shalah. Nah, kenapa Allah mengajar kita untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tak mengatakan Ismullah Ar-Rahman Ar-Rahim? Tak usah pakai ba. Sebab kita sekarang ni berlindung di belakang sifat Allah, nama Allah yang cantik. Asal usul yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita tak boleh menggunakan Allah zat dia. Terpaksa kita menggunakan namanya dengan bantuan Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya itu. Maka para pakar bahasa di dalam bahasa Arab susah untuk menentukan makna daripada ba di sini. Nah, pakar bahasa yang mengatakan ba-nya berarti kita lil isti'anah, untuk meminta pertolongan daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan waktu saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku minta pertolongan denganmu sebab saya menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tolonglah aku. Nah, sebab setelah itu nanti dia mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah yang kami sembah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Kenapa? Sebab engkau ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih kepada hambanya di dunia ini baik yang degil, lebih-lebih lagi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang membakar Quran. Masih lagi diberi rezeki. Semestinya waktu membakar Al-Quran itu patah ke tangan dia. Atau ditarik oleh Allah. Langsung dia dibawa bumi, mati terus. Tapi Allah sayang hambanya. Dia memberikan peluang kepada kita untuk mengadakan muhasabah. Nah, bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya binatang pun tak lakukan. Nah, manusia yang diberikan akal, dia membakar Al-Quran, dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah segala-galanya. Nah, makanya itu waktu membaca, semua ayat yang berkaitan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala perlu diperhatikan. Sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya Allah aku minta tolong kepadamu. Kenapa? Sebab engkau maha rahmat. Saya lemah ya Allah, rahmatilah aku. Nah, saya fakir miskin, berilah kekayaan kepada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan ba di sini berarti al-musahabah. Kita tak boleh bersama dengan zat Allah, tapi bersama dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya kita senantiasa dilindungi. Makanya itu warid, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keyakinan, di mana pun berada, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim alaihissalam dilemparkan masuk api neraka. Nah, berkat Bismillahirrahmanirrahim, maka api neraka tak mempunyai peranan, tak boleh membakar Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nah, ada orang yang diajar oleh tok guru dia bertahun-tahun. Nah, tok gurunya dia mengetahui muridnya sangat setia kepada dia. Ana dengar ente nak dengar cakap aku. Betul tok guru? Sekarang api meluap-luap, pergi dulu sana. Betul tak ente tak kepada saya? Dulu sana. Oke tok guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terbakar pun. Tapi mesti dengan penuh keyakinan. Nah, kalau tak terbakar kita tuh. Nah, maka sebagian sahabat orang katakan ini racun jangan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak salah Abdullah bin Umar. Tak ada kesan racun pun. Nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada orang yang mengajarkan muridnya bahwa wahai murid-murid aku, apa saja yang kau nak lakukan, yakini Bismillahirrahmanirrahim. Pasti terlaksana. Nah, maka dia nak pergi berlayar. Tak ada perahu. Nah, muridnya yakin terhadap apa yang diterima daripada tok guru dia. Maka dia berjalan di laut. Jalan nih. Nah, tok guru tengok, yakin sungguh murid saya ini. Marilah tok guru. Tok gurunya saya tak berani. Sebab saya hanya mengajar saja. Nah, saya tak yakini. Nah, makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Nam, rubba muballighin aw 'amin sami'in." Kemungkinan orang yang disampaikan ilmu kepadanya, dia lebih mengamalkan dan dia lebih hebat. Nah, maka kita amanah hanya menyampaikan saja. Nah, kadang kita teori saja. Nah, makanya itu banyak al-abid
al-ubbad lebih awal masuk surga daripada orang alim. Seorang alim hanya teori saja. Nah, disampaikan muridnya laksanakan terus. Nah, untuk gurunya masih lagi berpikir. Nah, sebab itu dia punya pekerjaan. Tapi kalau dia yakini apa yang diajarkan, namanya alimun rabbaniyun. Itu hebatlah. Nah, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab, Utsman, Ali. Itu semua orang-orang hebat. Nah, meyakini apa yang didengar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya waktu perang dia tak takut dengan pedangnya. Nah, dia tak takut. Saat dia tengok surga depan. Kalau kita ini lari kita. Nah. Jadi perlu diyakini terhadap apa yang kita baca daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita menganggap biasa. Tetapi dia luar biasa. Ulama mengatakan itulah rahasianya Allah mengulang-ulangi Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran 14 kali. Dalam 13 surah 113. Jumlah surah adalah 114. Surah Taubat ada Bismillahirrahmanirrahim. Surah Naml diulang 2 kali. Pertama dan pertengahan. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana dia boleh datangkan istana Balqis daripada Yaman ke Palestin dengan kun fayakun? Tentu menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita sudah sholat, jangan tinggal menjadikan wirid Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang mengamalkan 313. Ada yang mengamalkan 1000, setiap 1000 dia sholat 2 rakaat. Berarti dia berjaya. Ada yang mengamalkan 2500. Itu tidak cukup sejam. Bila mana, kenapa mesti ulang-ulang? Sebab hati kita keras. Mesti diulang-ulang terus. Supaya dia masuk di dalam hati kita. Sebab banyak gangguan. Banyak gangguan kita. Makanya itu ulama sebelum membaca suratul Fatihah yang merupakan kesimpulan daripada Al-Quran. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Diulang-ulang yang merupakan asal usul sifat. Dia membaca Qul huwallahu ahad. Nah, ada yang baca 3 kali, ada yang baca 7 kali. Untuk menekankan di dalam hati tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesaan Allah baik berkaitan dengan ketuhanan Allah maupun yang berkaitan dengan rububiyah Ar-Rabb. Dialah yang mengatur segala kehidupan kita. Nah, maka itu cantiknya bila mana kita mengamalkan ayat kursi. Setiap kita sudah salat, jangan bercakap dulu. Amalkan ayat kursi. Nah, supaya bila mana kita mati lepas salat itu tidak ada peluang melainkan kita masuk syurga. Mati saja yang menghalang kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sebab dia menceritakan tentang pertama uluhiyah, Allah, ketuhanan. Maksudnya ketuhanan, kita tak boleh tunduk, tak boleh rukuk, tak boleh sujud kecuali kepada Allah saja. Kenapa ya Allah? Allah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada Tuhan kecuali yang maha hidup. Kehidupan kita dari mana? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buktinya dia kasih makan kita. Dia kasih kita kereta, kasih kita rumah. Dari mana tuh? Daripada Al-Qayyum yang mengatur kehidupan kita. Nah, orang punya anak 8, orang yang 4, Allah berikan semua apa yang diperlukan. Subhanallah. Nah, ada juga orang yang
tertahan rezekinya. Sebab dia tak cari. Coba cari. Pasti Allah akan berikan. Nah, tetapi ada juga orang memang Allah sudah ketahui bila mana aku berikan hajat dunia yang lebih sikit, dia akan lupa diri dia. Nah, dia akan dia tinggi. Nah, jadi biar gitu ya. Supaya dia banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abang ipar saya, dia bisnismen yang luar biasa. Banyak toko dia. Sudah kaya raya, nak ambil lagi pinjaman bank. Jatuh dia. Nah, saya tak pernah tengok pegang tasbih waktu dia jadi milioner. Setelah jatuh 24 jam tasbih. Mulutnya terus berzikir kepada Allah. Yang mana bagus? Ana bilang sama abang-abang, yang mana bagus kita punya abang ipar nih? Waktu dia kaya ke waktu dia miskin? Nah, waktu dia miskin lah. Sewaktu diberikan dia kekayaan, dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia miskin, tasbih di tangan dia. Dan itu jauh lebih bagus. Sebab kehidupan rohani itulah akan membentuk kebahagiaan yang berterusan di akhirat. Nah, dan Allah hanya memberikan rezeki yang berpadanan kepada para wali. Terutama para rasul. Cukup-cukup dia punya rezeki. Makanya itu Rasulullah SAW meminta supaya keluarganya semua sampai hari kiamat rezekinya berpadanan. Tuntutlah ilmu. Tak usah kejar-kejar. Nak mati-mati kita bertumbuk lagi, bergocor orang. Karena dunia, pangkat, dan harta. Yang diminta bagaimana nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenallah Allah dan kenallah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita disuruh mengenal Allah. Yang pertama, Allah itu Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah tidak mau dia melemparkan kita kepada api neraka. Tak mau dia. Nah, sampai dalam hadis dikatakan lebih kasih kepada kita lebih kasih daripada ibu yang punya baby. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dia lemparkan masuk api neraka? Sebab Allah sudah ajarkan dia tak mau dengar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa hadainahu najdain." Kami berikan jalan kepada manusia. Jalan yang baik, ini dia nih. Nah, diturunkan para rasul. Dikatakan 313. Banyaknya lah. Nah, tapi yang terhebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mukjizatnya yang kita boleh buktikan tiap-tiap hari. Tapi siapa nak ikut? Kita lawang Allah dan Rasulnya. Jadi makanya itu nanti pada mahsyar Allah marah. Marah kepada manusia semuanya. Sebab degilnya lah. Sudah diutus para rasul dan Rasulullah yang paling hebat. Masih lagi dibantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak melihat Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Percakapan kita adalah khatimah daripada nama-nama Allah yang cantik dan sifat-sifat Allah yang mulia dan tindakan Allah yang penuh kebijaksanaan sebelum kita masuk dalam tajuk bagaimana kita nak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ulama tasawuf yang pakar, dia hanya menyuruh kita mengamalkan beberapa ayat dan mentadabburkan ayat itu. Pertama, suratul Fatihah. Nah, kemudian setelah suratul Fatihah yang menceritakan tentang asal usul sifat berkaitan dengan tentang uluhiyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dialah segala-galanya yang perlu kita tundukkan, sujudkan kepadanya. Saya berjumpa dengan orang istana yang ke-9 di depan cakap dia duduk. Allah hebatnya orang ni. Masya Allah saya bilang, itu jarang orang begini saya bilang. Kita semua, kepala kita semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana bilang, boleh pegang tak? Pegang ah? Allah. Kalau orang yang macam kita ni mana saya boleh pegang? Masya Allah saya bilang. InsyaAllah antum punya kedudukan.
Luar biasa di sisi Allah. Tapi orang yang begini jarang boleh ditemukan. Jarang boleh ditemukan. Allahu Akbar. Itulah rahasianya pentingnya kita mengamalkan wirid ini. Pertama Al-Fatihah. Al-Imam Al-Ghazali dia membagi-bagi suratul Fatihah untuk menjadi 100. Sudah subuh baca 21 kali. Sudah zuhur 22. Sudah asar 23. Sudah maghrib 24. Tapi kita punya waktu sempit. Nanti diqadha. Nah, sudah isya 10. 100. Ini mampu melekatkan tentang ketuhanan dan sifat-sifat Allah Ar-Rububiyah di dalam hati kita. Kita saling mendengarkan ketuhanan Ar-Rububiyah. Apa perbedaannya? Ketuhanan ini adanya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala melalui sistem ibadah kita dan sistem muamalah kita. Nah, itu orang Islam tuh. Sistem ibadah kita tak boleh sujud dan tak boleh rukuk hanya kepada Allah sahaja. Muamalah kita pun begitu. Makanya itu perlu diperhatikan semua transaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam masalah banking. Nah, hati-hatilah dengan riba, sebab riba sangat berbahaya. Nah, merupakan dosa besar. Tidak pernah lagi Allah bercerita dalam Quran mengatakan kalau tak mau tinggalkan berarti nak mengisytiharkan peperangan dengan saya. Mampu enggak kita melawan Allah Subhanahu wa taala? Tapi anehnya kita berada di akhir zaman, tidak ada orang yang boleh lepas daripada genggaman riba. Kata Rasulullah, kalau dia nak melepaskan diri, berarti dia akan kena abu-abunya. Naam. Yakin tak kita bahawa kita bangun semua masjid ini tidak ada unsur riba? Naam. Jadi susah akhir zaman ini. Tapi kita nak mengusahakan diri kita supaya ambil yang terbaik. Naam. Minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Mahdali itu kereta itu bukan kereta saya. Juga dinunya, percikannya. Dari dulu saya kerja tak mau ambil pinjaman riba. Nah, tapi akhirnya saya tak pakai kereta, orang kasih kereta. Dia bayar di bank. Kena juga. Tapi yang paling sedikit, minim lah. Nah, kena hawa-hawanya. Daripada masuk api neraka terus. Nah, siapa yang boleh mengelakkan diri daripada riba? Gaji yang kita terima dari mana? Nah, jadi sini, kenapa demikian? Sebab kita tak kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kurang mengenal tentang hukum hakam yang berkaitan dengan muamalat. Sebab Allah mengatakan hati-hati dengan jual beli. Hati-hati dengan pernikahan. Hati-hati dengan berjanji dengan orang. Itu semuanya itu. Untuk apa? Sebab huwallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang mengatur kehidupan kita semua. Nah, bagaimana ya Allah, saya tak boleh mengelakkan diri. Minta kepada Allah dan berusaha, pasti boleh. Allah akan memberikan. Sebabnya orang katakan, susahnya lah nak hidup. Susahnya lah hidup. Semuanya haram. Tak boleh. Selama kita nak meminta daripada Allah, nah, supaya diberikan keselesaan hidup yang tidak ada faktor riba, dan tidak ada syubhat yang berkaitan dengan haram, Allah akan memberikan kepada kita. Maka itu as-salafus salih meminta waktu kita sujud, bacalah doa Rasulullah SAW. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Cukupkanlah bagiku ya Allah apa yang halal, jauhkanlah saya daripada perkara yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Dan cukuplah karunia engkau ya Allah daripada orang lain. InsyaAllah ada ulama mengamalkan 70 kali tiap subuh. Sudah dia 70. Allah kfini bihalalika an haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ada lagi satu yang diamalkan oleh ulama kita, terutama ulama Hadramaut. Nah, tentunya diambil dari Al-Quran juga. Nah, ya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid.
Ya mubdi'u ya mu'id. Naam. Ya rahimu ya wadud. Ikfini bihalalika an haramik. Wa bi ta'atika an ma'siyatik. Wa bi fadlika amman siwak. Sejuk hati. Kenapa? Sebab disebutkan sifat-sifat tadi itu. Naam. Disebutkan sifat-sifat uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah, kenapa kita sembah Allah? Sebab Allah yang memberikan kita rezeki. Allah yang menghidupkan kita. Itu mesti dipahami itu. Dia punya kaidah dia tentang ketuhanan dan rububiyah, adanya Allah yang mendidik kita bagaimana kita boleh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk di Malaysia, saya tak boleh egois. Saya orang Indonesia, tak mau tunduk peraturan. Iya, silakan keluar. Tunduk kepada peraturan, dia zahir uluhiyah. Nah, kita jalan di jalan ikut dengan lampu hijau. Lampu merah, lampu kuning, hati-hati. Merah, stop terus. Tunduk kepada peraturan itu. Itu berkaitan dengan ketuhanan sebenarnya. Tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab kita hidup di kawasan di mana dia mengatur. Kerajaan yang mengatur, jalan apa segala. Jangan sampai kita accident. Jadi mesti ikut peraturan itu. Nah, tapi aku bukan orang Malaysia. Ya silakan keluar. Mesti tunduk. Makanya itu kata ulama, kita berada di kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta mesti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dilarang, insyaallah selama kita punya keyakinan, kita akan menang. 1 juta lebih Bashar Assad dibunuh, dibakar, hidup-hidup orang Ahlus Sunnah Jamaah di Syria. Nah, beberapa hari semuanya satu keluarga meninggalkan Syria. Siapa yang menang? Orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, as-sadiqun. Tapi mereka akan dituduh bahwa mereka pengganas. Biasalah. Nah, biasalah. Rasulullah SAW dituduh pengganas. Rasulullah dia enggak pengganas. Tapi penuh dengan rahmat. Naam. Naam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak mengutus engkau wahai nabi yang mulia kecuali untuk membawa rahmat di alam semesta ini. Naam. Makanya itu orang kafir takut. Bila mana undang-undang Islam berlaku. Naam. Sebab undang-undang Islam ini tak membedakan mana rakyat jelata, mana rakyat tertinggi di dalam kehidupan kita. Dan semuanya untuk kebahagiaan kita semua. Kembali daripada mana? Kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah ya Allah dan minta pertolongan. Orang lain tak. Waktu nak dibakar Sayyidina Ibrahim alaihissalam, datang Sayyidina Jibril. Tak mau pertolongan kah? Sama saya. Anda, saya tak perlu. Tapi yang menciptakan Anda, saya perlu. Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dijawab, aku perlu pertolongan Jibril, tentu dia akan terbakar. Lah, entah, tak, saya tak perlu. Saya perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah merubah sistem kehidupan. Yang realiti dalam kehidupan. Qul ya narukuni. Nah, katakanlah. Qul ya narukuni, wahai api. Kuni jadi kamu berdan, dingin. Wasalaman, dan membawa kesejahteraan. Ala Ibrahim, kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dia panas. Tapi menjadi sejuk. Allah boleh rubah dengan alam at-tajalli namanya. Alam kum fayakun. Bolehkah? Boleh. Selama kita punya keyakinan sampai kepada puncak. Makanya itu 313 sahabat Rasulullah SAW setelah meninggalnya Rasulullah SAW boleh menguasai dunia. Timur dan Barat boleh dikuasai. Karena keyakinan. Nah, kenapa sekarang ini jumlah yang terbanyak Islam? Iya, dia tak yakin dengan Allah dan Rasulnya. Kita masih lagi menggunakan undang-undang penjajah. Di mana aja? Mesir, masih undang-undang penjajah. Nah, Saudi, zahirnya saja untuk
masyarakat jelata, digunakan undang Islam untuk menekan masyarakat. Dia tak ada undang-undang. Nah, siapa kira-kira di mana kira-kira? Siapa dia yang melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala? Pasti Allah akan menjaga dia. Nah. Jadi katanya perlu memahami nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali tentang ketuhanan, bismillahirrahmanirrahim, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sabaqat rahmati ghadabi. Cukuplah Allah berfirman dalam hadis qudsi, rahmat aku mendahului murka aku. Makanya itu katanya ulang-ulanglah waktu nak berjumpa dengan Allah. Waktu berhadapan dengan Allah, ingat bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. InsyaAllah Allah tidak akan bakar kita. Nah, sebab dia sayang kita. Masalahnya kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, walillahil asmaul husna. Allah itu mempunyai nama yang baik, yang cantik-cantik. Naam. Dalam ayat fad'uhu biha, maka serulah Allah dengan nama yang cantik itu, yang paling cantik. Setelah Allah pasti Ar-Rahmanir Rahim. Maka itu mengatakan, orang ulama mengatakan dialah Ismullahil A'zam. Maksudnya apa? Bila mana kita seru Allah dengan Ismullahil A'zam, pasti Allah akan kabulkan hajat kita. Nah, ada juga dalam riwayat mengatakan Al-Hayyul Qayyum. Maka pentingnya kata ulama, amalkan semua itu. Naam. Huwallah Ar-Rahmanur Rahim, Al-Hayyul Qayyum. Ada yang mengatakan Dzul Jalali wal Ikram. Boleh juga Dzul Jalali wal Ikram. Cukup sempurna. Saya nak berpegang teguh dengan sifat ini. Boleh tak? Boleh. Nah, sebab Allah sendiri bila mana kita amalkan sama dengan ulama Allah, maka akan termasuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama yang cantik yang mana Allah tak mengajarkan semuanya kepada kita. Nah, kecuali kita akan kalau mengadakan pendekatan kepada Allah, Allah menampakkan sifat at-tajalli kepada dalam hati kita supaya kita nampak semuanya yang datang daripada Allah semuanya indah-indah dan cantik-cantik. Maka itu ulanglah yang 99 tu. Dan perhatikan waktu membaca ayat. Bagaimana Allah Ar-Rahmanur Rahim. Al-Hayyul Qayyum. Dzul Jalali wal Ikram. Naam. Allah Ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddus. As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Baca banyak-banyak tu. Baca Al-Fatihah. Baca ayat kursi. 2 ayat sesudahnya. Dan baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baca suratul Hadid, huwal awwal wal zahir wal batin. Baca yang paling penting lagi setelah itu penutup supaya kita bila mana meninggal dunia mati syahid, yaitu baca 3 ayat daripada suratul Hasyr yang boleh menentukan kita sebenarnya siapa. Naam. Sebab Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada Gunung Ganang, nah, pastilah Gunung Ganang akan khusyuk takut kepada Allah. Nah, manusia degilnya seperti apa? Pecah berkeping-keping min khasyatillah, takut pernah. Nah, kita bagaimana? Maka itu dia memperkenalkan nama dia supaya kita mengetahui nama itu. Huwallah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Makanya banyak huwallah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ditekankan karena sifat ini sangat berbahaya. Sebab syaitan dia tak mau kita baca surah ni, 3 ayat ni. Dia nak putar balikkan realiti yang ada. Syaitan takut.
Makanya suruh kita beristiazah 3 kali. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Khas ayat yang 3 nih. Baca dulu. Berlindung kepada Allah. Bila mana mati sesudah membaca, dianggap mati syahid Allah. Tak boleh tinggalkan, terutama sebelum kita tidur. Supaya bila mana kita nak meninggal dunia, kita mati dalam keadaan mati syahid. Apalagi kalau kita baca Al-Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi, sayyidatul ayat, penghulu segala ayat, itu tak boleh tinggalkan. Supaya syaitan tidak mengganggu kita. Bila mana kita nak meninggal dunia, mudah-mudahan Allah yang mencabut langsung nyawa kita. Itu harapan para wali. Nah, jadi perlu diperhatikan sifat-sifat ini supaya kita boleh menjadi muslim, mukmin yang sebenarnya dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hasyr saya lihat ada 15 sifat yang disebutkan. Allahu Akbar. Nah, kalau mengenal ini berarti mengenal Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan ayat kursi, ditambah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berapa? Ini 15. Ayat kursi 5. 20. Bismillahirrahmanirrahim 2, hanya 22. Ditambah dengan Maliki Yaumiddin 23. Cukup kita untuk bersama dengan Allah. Makanya itu ulama kata, cukuplah kita mengajarkan kepada budak-budak kita dulu adalah sifat 20. Itu pun hanya 7. Untuk apa? Supaya nanti waktu berjumpa dengan Allah, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila mana tak mengenal Allah di dunia ini, mana kita akan kenal Allah di akhirat? Dia tinggalkan kita. La yanzuru ilaina, dia lihat tapi tidak memperhatikan masalah kita. Maka itu di dunia ini sebut-sebutlah Antar Rahman, Antar Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah, 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 Allah. Ucapkan banyak kali. Kata Said Hawah, pentingnya kita talqinkan kepada murid-murid kita tentang Allah, Allah. Supaya pernapasan kita semuanya adalah pernapasan kita Allah, Allah. Sekarang dokter, pakar kesehatan, terutama di zaman COVID, diajarkan kepada kita bila mana tak boleh bernapas, angkatlah kita punya napas dan turunkan ke bawah berkali-kali. Tapi yang terbukti, angkatlah napas kita ke atas dengan kata-kata Allah dan turunkan juga dengan Allah. Itu merupakan obat yang paling luar biasa untuk menangani kesehatan kita dan pernapasan kita. Sudah coba? Anak coba gitu. Nah, saya punya pernapasan di bawah 60. Nah, dokter kata mesti pergi hospital. Itulah yang saya amalkan. Allah, Allah. Kembali daripada 60 menjadi 96 dan menjadi 98. Istri saya kata, boleh kawin lagi abang. 97. Dia sendiri kaget. Dia kira saya nak mati dah. Siap pula suami aku nak mati dah. Saya bilang, jangan takut. Saya memang sudah tua. Tapi insya Allah berkah Allah, Allah. Makanya itu waktu membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada ulama yang mengucapkan 313. Sebab di situ rahasia ketuhanan. 6. Al-Hayyul Qayyum ada juga yang mengamalkan 313. Pentingnya mengulang sesudah Allah, Allah. Ini semua untuk menjadikan sifat Allah dan namanya meresap di dalam hati. Kemudian ulang lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagi orang yang mempunyai penyakit was-was, bimbang terhadap Allah, ulang-ulang ini nama ini. Dan ulang-ulangi setelah itu Allah, 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca itu 313 sampai terakhir wala yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. 70 kali. Terbukti
mengikut at-tarbiyah ruhiyah, inilah yang boleh menjaga kita dan menjaga akidah kita. Maka itu para wali dia tak letih. Sebab dia tahu rahasia-rahasia ketuhanan nih. Supaya mereka belajar tentang akidah, tentang hukum hakam. Allah boleh ajar dia. Allah boleh ajar dia. Kenapa dengan rahasia tentang sifat-sifat nih? Nah, Allah boleh meresapkan di dalam hati kita. Nah, nanti Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, mana belajar dari itu? Guru siapa mengajar? Allah campakkan di hati dia. Tentang undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak, mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia nak menghendaki sesuatu, kun fayakun, jadi selalu. Itulah kita masih lagi berada kepada macam mana nak memahami sifat-sifat Allah, nama-nama Allah melalui ayat-ayat yang tertentu di dalam Al-Quran. Seperti ayat kursi, 3 ayat suratul Hasyr, Al-Hadid, suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Semua ini dapat menguatkan akidah kita. Nah, orang kata, saya tak mau sifat 20, tak apa. Ulang-ulang ayat ni. Sebab sifat 20 ada sini. Nah, kalau mengulang-ulang ayat ini, insyaAllah, akidah kita akan dijaga oleh Allah. Dan kita akan mengenal Allah. Waktu berjumpa dengan Allah, dia akan sambung kita. Inilah orang yang selalu memuji aku. Dengan sifat ini. Menjadi namanya insan Rabbani. Jangan kita meninggal dunia sebelum mengenal Allah. Melalui suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Suratul Hadid, huwal awwal wal zahiru. 3 ayat daripada akhir suratul Hasyr. Menjadikan kita mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Raya, tak ada apa. Ada suara ya? Iya. 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 Wa minha ta'kulun. Iya. 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 Jadi itu pertanyaan ayahku cukup indah. Air diturunkan, bahkan api, untuk kesejahteraan kita. Untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita. Ini kita banjir, habis rumah kita. Mana kesejahteraan? Maka itu perlu diketahui bahwa yang menenggelamkan umat Nabi Nuh AS air juga. Kenapa? Saat mereka degil. Makanya itu Rasulullah SAW bila mana turun hujan diajar kepada kita. Allahumma hawalaina wala alaina. Jadikanlah semua air ini untuk munafaat kita ya Allah. Jangan menjadi musuh bagi kita. Sampai boleh menjadikan rumah-rumah kita runtuh. Kita mati. Jadi senjata Allah banyak. Angin. Angin kita boleh bernapas. Tapi kenapa kita boleh terbakar lagi dengan angin itu? Sebab kita degil. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana kita degil, dia akan jadikan benda itu yang kita biasa jadikan sarana maslahat menjadi azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di neraka ada yang paling panas, ada yang paling dingin, namanya zamharir. Jadi orang diazab dengan yang paling panas. Diazab juga yang paling dingin. Allah boleh jadikan demikian. Allah fa'alul lima yurid. Jadi kita diminta bila mana hujan, mintalah supaya hujan itu bermanfaat bagi kita, boleh menjadikan subur kehidupan kita. Kita takut banjir. Anak tahun kemarin 2 kali masuk di rumah banjir. Tahun ini orang tanya,
Banjir datang ke? Belum lagi. Giliran saya belum lagi. Tapi minta tong ini jangan masuk. Nah, kalau masuk akan bermasalah lah. Kita rosak semua. Jadi kesimpulannya air ini, dia rahmat daripada Allah dan juga dia nikmah dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tunduk kepada Allah, maka air itu dijadikan rahmat, kesejahteraan bagi kita. Bila mana kita kufur nikmat, maka Allah kan balikkan terus. Nah, kita mengatakan, sedangnya minum air nih untuk buah pinggang saya. Kita minum karena buang karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mampus kita punya. Tanpa bermasalah buah pinggang kita. Minum doa air. Tapi buah pinggang, iya betul. Anda minum air itu bukan karena Allah. Coba pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan air ini boleh merusakkan pernapasan kita. Kata Rasulullah SAW, sebab kita telan air itu. Tak sedikit-sedikit. Kita telan terus. Nah, kebanyakan pernapasan kita bermasalah karena air. Tapi tanpa air kita bermasalah juga. Kalau kurang daripada air. Tapi ada sistem. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap daripada kamu ini, daripada Rasul dulu, ada undang-undang dan ada sistem untuk menjalankan undang-undang. Sistem itu penting. Bagaimana kita nak minum air pelan-pelan. Ini langsung dimasukkan semua. Di mulut dia. Pernapasan kita akan bermasalah. Jadi air itu dia adalah nikmat daripada Allah atau azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita tunduk kepada peraturannya, maka dijadikan air itu maslahat, boleh menyuburkan kehidupan kita. Bila mana tak, kenapa dia datang begitu? Sebab banyak pelanggaran. Kenapa diberikan? Supaya kita kembali kepada Allah. Banyaknya pelanggaran aku, ya Allah. Rahmatilah aku. Dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita boleh bersabar? Sebab orang yang beriman ini akan diuji dengan nikmat. Dijaga rumah dia. Apa yang perlu dia bersyukur kepada Allah. Dan salurkan nikmat kepada orang yang ditimpa oleh musibah. Dan bilang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh ulama kita, dengan adanya bencana alam ini, bukan karena begitu saja. Sebab pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang dituntut adalah kerajaan. Masyarakat semuanya turun ke lapangan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ya Allah, kami telah melanggar undang-undang-Mu ya Allah. Kalau melanggar, kalau minta ampun, insya Allah Allah akan rahmati. Karena Allah bila mana dia mendengar kita, bertobat kepada dia, Allah akan selesaikan masalah kita. Kita tak pandai nak mengucapkan istighfar. Tak pandai murajaah, muhasabah dengan pelanggaran kita. Kalau kita muhasabah, habis cerita. Allah akan menjaga kita. Nah, itu hanya pendekatan yang insyaAllah. Nah, nanti kita datang ke semua ayatnya. Kenapa semua bencana ini datang? Nah, sedangkan air itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga masalah kita. Karena kita, pertama kita melampaui batas. Nah, itu baru di dunia. Nanti di akhirat macam mana kita itu lebih lagi. Ini masih ada peluang. Nah, kita muhasabah dengan diri kita dengan bencana-bencana yang menimpa kita. Ya, InsyaAllah kita akan lanjut lagi. Saya rasa kita akan meminta 2 lecture atau 3 untuk sebelum kita masuk kepada tajuk yang baru. Fi ru'yatil mu'minina lillahi ta'ala fil akhirah. Bagaimana orang-orang beriman boleh melihat, memandang wajah Allah yang cantik di akhirat nanti. Di dunia kenapa? Itu kita akan bahas. Setelah kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan nama Allah yang cantik dan sifat-sifatnya yang mulia dan tindakannya yang penuh dengan hikmah. Itulah yang dapat disampaikan. Tak ada. Itu yang dapat disampaikan. Mudahan Allah memberkati kita. InsyaAllah. Nah, akidah kita akan bertambah kukuh. Nah, bila mana kita membaca ayat-ayat ini, membaca saja sudah kukuh. Bagaimana kalau kita memahami? Itu rahasianya. Rasulullah minta kita supaya mengulang-ulangi ayat-ayat ini yang ada nama-nama Allah yang cantik dan sifat-sifat Allah yang mulia. Supaya kita mengetahui mengenal Allah dari dekat. Subhanakallah bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وهببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم احفظ هذه البلدة رنجانو وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام، واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وشيخنا ومن له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين واشف مرضانا ومرضاهم، ووفق أولادهم وأولادنا يا أرحم الراحمين، وانصر إخواننا المسلمين والمرابطين والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة إخواننا في فلسطين وغزة وفي سوريا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.